Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, tak pernah terbayang olehku sama sekali jika pernikahanku harus berakhir tragis dan berantakan seperti ini. Aku tahu kisah ini adalah aib bagiku dan keluargaku. Aku pun sadar bahwa kisah ini tidak seharusnya aku ceritakan di ruang publik seperti ini. Tapi aku harus tetap bercerita agar perasaanku bisa lega. Karena selama ini segalanya aku pendam sendiri. Dan semoga ada pelajaran yang bisa teman-teman petik dari kisahku ini. Pemirsa yang baik, aku terlahir dari keluarga yang sangat biasa-biasa saja. Kedua orang tua dan keluargaku pun sangat jauh dari agama. Ya, seperti kebanyakan orang, agama hanya sebagai pelengkap identitas semata. Aku sendiri terlahir hanya 2 bersaudara. Hanya aku dan Yuni adikku yang usianya terpaut 3 tahun dariku. Sejak kecil aku dan Yuni memang selalu bersama. Maklum anak cewek. Meski tak terlahir sebagai saudara kembar, namun ibu selalu memberikan kami berdua barang-barang yang sama. Misalnya pakaian, celana, mainan, tas, aksesoris, semua pasti sama. Jadinya kami berdua terlihat seperti saudara kembar. Saat sekolah pun demikian. Pokoknya aku dan Yuni nyaris selalu bersama kemanapun dan dimanapun. Hingga menjelang remaja, ternyata aku lebih luas pergaulannya, sementara Yuni menjadi lebih tertutup. Kata orang gadis rumahan gitu, dan agak kurang bergaul. Teman-temannya pun sangat terbatas. Hingga pada tahun 2014 aku menikah dengan seorang lelaki yang kukenal sangat baik, karena kami telah saling mengenal hampir setahun lamanya. Mas Ari namanya. Mas Ari adalah karyawan swasta di sebuah perusahaan tekstil di daerah kami. Beliau juga menempati posisi strategis di perusahaan itu. Soal wajah, Mas Ari juga sangat tampan dan tubuhnya atletis. Jadinya memang banyak wanita yang suka tergila-gila padanya. Namun alhamdulillah, Mas Ari sendiri memilih aku menjadi pelabuhan terakhirnya. Pemirsa yang baik, usai menikah, Mas Ari memboyongku ke rumah kontrakannya yang tidak jauh dari tempatnya bekerja. Aku bahagia dengan semua itu. Walau masih tinggal di rumah kontrakan, setidaknya kami tidak menumpang hidup di rumah orang tua. Alhamdulillah kami menikmati rumah tangga yang bahagia kala itu. Mas Ari benar-benar suami yang sangat bertanggung jawab. 5 bulan setelah menikah, tiba-tiba Mas Ari mengabarkan padaku bahwa di perusahaan dia bekerja sedang membuka lowongan kerja untuk wanita. Dan aku yang teringat adikku yang udah lulus kuliah D3-nya namun masih nganggur di rumah, akhirnya menawarkan ke Mas Ari untuk diajukan menjadi karyawan di perusahaan Mas Ari. Dan Mas Ari pun menyetujuinya. Dengan gembira aku memberitahukan kabar tersebut pada Yuni adikku dan memintanya untuk menyiapkan berkas-berkas lamaran dan segera datang ke rumahku. Karena rencananya Mas Ari langsung yang akan mengantarnya ke perusahaan tersebut. Yuni pun tampak bahagia. Alhamdulillah segalanya berjalan lancar. Yuni pun alhamdulillah diterima bekerja di perusahaannya Mas Ari. Pemirsa yang budiman, awal-awal bekerja, Yuni masih bolak-balik ke rumah orang tua kami yang agak jauh dari tempatnya bekerja. Dengan alasan inilah aku meminta persetujuan Mas Ari untuk mengajak Yuni tinggal bersama kami, supaya lebih mudah dan lebih dekat dengan kantornya. Bahkan jika Mas Ari gak repot dan gak keberatan, bisa berangkat barengan Mas Ari dengan Yuni. Jadi penghasilan Yuni setiap bulannya bisa ia nikmati secara utuh tanpa potongan biaya transportasi. Lagi-lagi semua berjalan sesuai dengan harapan kami bersama. Dan jadinya Mas Ari dan Yuni selalu barengan jika berangkat kerja. Dan seperti biasa, aku tetap menjadi ibu rumah tangga yang selalu setia menanti kepulangan suaminya dengan layanan yang maksimal. Dan alhamdulillah, memasuki 7 bulan pernikahan kami, di rahimku telah ada janin hasil cinta kami berdua. Mas Ari pun sangat bahagia mendengar kabar itu. Dan rumah tangga kami alhamdulillah semakin bahagia. Hingga suatu malam saat aku lagi senggang, aku main ke kamarnya Yuni untuk sekedar ingin tahu kabar-kabar terkini tentangnya.
Dan hasil obrolanku dengan Yuni, katanya ia sangat senang dan nyaman bekerja di tempatnya Mas Ari. Katanya dia juga sedang didekati oleh seorang pria yang bersahaja, tampan, tapi sudah beristri. Tadinya aku cukup kaget dengan apa yang kudengar dari Yuni, karena aku tidak ingin dia menjadi perusak rumah tangga orang lain, apalagi di tempat kerjanya yang baru itu. Jika bermasalah, pasti ia akan dikeluarkan dari tempat kerjanya itu. Dan akhirnya Yuni pun memahami apa yang kunasihatkan padanya. Pemirsa yang budiman, jujur ada yang aneh yang sering kudapati secara tidak sengaja antara Yuni dan Mas Ari. Kadang mereka terlihat sangat akrab, tapi sering gugupan jika aku melihatnya. Tapi aku masih yakin mereka menjadi sangat akrab karena satu perusahaan dan adik kakak ipar pula. Jadi aku tidak memikirkan apapun tentangnya, hingga yang membuatku cukup tercengang bak disambar petir. Saat usia kandunganku menginjak 8 bulan, Yuni memberitahuku sambil menangis terseduh, "Kak, aku hamil," ujar Yuni padaku. Dan dunia kurasakan mau runtuh, karena Yuni adalah anak yang kurang aksi. Tidak pernah sekalipun aku diperkenalkan dengan seorang lelaki sebagai teman dekatnya. Ia pun tidak pernah meminta izin untuk jalan kemanapun bersama teman lelakinya. Kok tiba-tiba? Apa Yun? Kau hamil? Jangan main-main, Dek. Jawabku masih tercengang dan menginterogasi. Serius, Kak? Aku hamil 12 minggu, ujar Yuni dengan wajah sedihnya. Kau hamil? Siapa yang menghamilimu? Mbak gak pernah lihat kau memiliki teman dekat. Coba katakan pada Mbak Yuni, biar Mbak yang akan temui keluarga lelaki itu agar mau bertanggung jawab dengan perbuatannya. Ayo katakan siapa dia. Nanti Mbak dan Mas Ari yang akan menyelesaikan semua ini. Jawabku dengan nada emosi sambil gemetaran. Sementara Yuni masih terdiam seribu bahasa dengan wajah pucat sambil menahan tangis. Jawab, Dek, siapa yang menghamilimu? Mas Ari, Mas, kesini dulu Mas. Teriakku masih dengan wajah panik sambil memanggil Mas Ari. Dan sejurus kemudian Mas Ari datang ke kamar Yuni. Ada apa, Bun? Udah malam tahu. Kok teriak-teriak gitu? Nanti tetangga pada kaget dengar suara kamu, ujar Mas Ari. Ini nih Mas, Yuni katanya lagi hamil 12 minggu. Aku kaget banget dengarnya. Apa Mas tahu siapa nama pacarnya Yuni di kantor? Kalian kan satu perusahaan Mas, ujarku masih dengan panik. Apa? Kau hamil Yun? Siapa yang menghamilimu, Dek? Apa Teddy? Atau si Tono yang katanya suka sama kamu itu? Jawab Yuni, biar aku yang akan temui mereka, jawab Mas Ari dengan panik juga. Sementara Yuni masih diam membisu sambil menundukkan wajahnya. Mas Ari, apa kau pernah lihat dengan pria mana Yuni dekat saat ini? Kalian kan satu perusahaan Mas, pergi dan pulang juga barengan. Masa Mas gak ada curiga sama siapapun? Ini gak boleh dibiarkan Mas. Kita harus cari tahu dan meminta pertanggungjawabannya. Ini akan menjadi aib bagi keluarga kita. Kalau orang-orang akan tahu Mas tentang kondisi ini, semua keluarga juga akan memojokkan aku karena Yuni saat ini tinggal bersama kita Mas, ujarku masih dengan nada panik dan masih gemetaran mendengar kenyataan itu. Aku gak ada feeling Bun, karena kalau udah di kantor kami sibuk dengan kerjaan masing-masing. Tanya aja langsung ke Yuni. Yun, jangan diam dong. Siapa yang menghamili kamu? Biar aku dan mbakmu yang akan urus semua ini, ujar Mas Ari dengan wajah panik juga. Ada seorang pria yang begitu perhatian padaku Mbak. Katanya dia mencintai aku dan begitu peduli padaku. Awalnya aku menganggapnya biasa-biasa, tapi lama-kelamaan aku pun mulai jatuh hati padanya. Tapi bodohnya aku, karena laki-laki ini masih beristri Mbak. Aku udah sampaikan hal ini padanya, tapi malah dia memintaku untuk menggugurkan kandungan ini. Aku bingung Mbak, ujar Yuni dengan wajah sedih. Ya Allah Yun, kau ini bodoh atau gimana sih? Kau itu udah gede, seharusnya sudah tahu memilih mana orang tepat untukmu, mana orang baik dan mana yang tidak. Kalau sudah begini, kau mau apa Dek? Orang tua kita pasti merasa malu dengan kejadian ini. Belum lagi orang-orang di kantormu. Apakah kau tidak malu hamil tanpa suami? Nasihatku menimpalinya. Dan Yuni hanya terdiam menunduk
Sementara itu Mas Ari kulihat nampak gelisah. Begini aja Bun, bagaimana kalau Yuni kita sewakan rumah kontrak sendiri? Soal biayanya biar aku yang nanggung. Kasihan orang tuamu kalau dia harus kembali ke sana, pasti malu. Di sini juga pasti imbasnya kita akan digunjing tetangga karena ada adikmu belum bersuami dan tinggal bersama kita, ujar Mas Ari memberi solusi. Bagaimana Yun? Apakah kau setuju dengan pendapatnya Mas Ari? Mbak sayang kamu dek, tapi mau gimana? Cepat atau lambat semua ini pasti akan tercium juga. Mbak dan Mas Ari juga janji akan sering-sering menengok kamu. Tapi kalaupun kau mau tinggal di rumah ini, Mbak tidak keberatan kok, ujarku pada Yuni. Iya Mbak, aku ikut saja apa kata Mbak dan Mas Ari, ujar Yuni pelan. Alhamdulillah kalau gitu. Besok aku yang akan mencarikan kau tempat tinggal yang layak untukmu. Nanti aku yang tanggung semuanya, ujar Mas Ari menimpali. Iya Mas, terima kasih. Maaf ngerepotin, ujar Yuni sambil memandang Mas Ari dengan tatapan sedih. Pemirsa, akhirnya Yuni tinggal berpisah bersama kami. Dia menjalani hidupnya sambil sesekali aku mengontrolnya. Sambil aku dan Mas Ari terus mencarikan solusi terbaik untuknya. Hingga tanpa terasa waktu persalinanku tiba juga. Alhamdulillah aku melahirkan seorang anak perempuan yang cantik dan manis. Kami memberinya nama Ayu Puspita Kenanga. Aku dan Mas Ari sangat bahagia saat itu. Dan dengan kondisi seperti itu, beberapa lamanya aku gak bisa menengok Yuni yang juga sedang hamil besar. Namun kabar tak sedap mulai kudengar dari orang-orang yang terdekat kami. Mereka mengabarkan kalau setiap hari Mas Ari selalu terlihat di rumah Yuni. Ada juga teman yang menceritakan kalau Mas Ari pernah ketemu sama mereka di mall bersama Yuni, membeli perlengkapan bayi. Awalnya aku masih biasa-biasa saja, karena aku berpikir bahwa Mas Ari memenuhi janjinya untuk memenuhi semua kebutuhan Yuni. Hingga akhirnya suatu hari, setelah Ayu berusia 2 bulan dan aku punya kesempatan untuk menjenguk Yuni, akhirnya aku ke rumah itu. Kulihat dari jauh ada kendaraan Mas Ari terparkir di depan rumah Yuni, dan aku masih belum curiga. Hingga saat aku mendekat ke arah pintu depan rumahnya yang tidak tertutup rapat, tiba-tiba aku mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah antara Yuni dan Mas Ari. Pokoknya Mas, aku mau kau nikah secara resmi. Aku gak mau anakku lahir tanpa status. Kalau tidak, aku akan bongkar sebutanmu pada Mbak Karina, biar dia marah sekalian sama kita berdua. Kau yang berbuat, kau yang harus bertanggung jawab Mas, ujar Yuni dalam pertengkaran itu. Sabar sayang, aku tahu itu. Tapi Mas butuh waktu. Ini tidak mudah bagi kita, karena Mas harus menceraikan dulu mbakmu itu. Kasihan dia baru saja melahirkan. Karena gak mungkin Mas menikahi kamu bila Mas masih ada ikatan pernikahan dengan mbakmu. Dalam agama kita, haram menikahi 2 saudara kandung sayang. Mas mohon harap kau mengerti ya, ujar Mas Ari sambil membela dirinya. Mendengar semua itu aku merasakan langit seolah runtuh. Aku merasakan kakiku seolah tidak berpijak di bumi. Ya Allah, mengapa semua ini harus terjadi menimpa aku dan keluargaku? Aku tidak menyangka bila Yuni adik kandungku sendiri tega menjadi duri di tengah-tengah rumah tangga kami. Aku juga tidak menyangka jika Mas Ari yang kukenal begitu sayang padaku dan keluarga, ternyata tak memiliki hati. Laki durjana. Dengan menguatkan isi hatiku, aku berusaha menahan emosi dan masuk ke dalam rumah, yang membuat keduanya terkejut karena tak menyangka aku tiba-tiba ada di sana. Oh, jadi anak yang ada dalam kandungan Yuni itu anakmu Mas? Astagfirullah. Ternyata kau laki-laki bejat ya Mas. Kau tahu Yuni itu adikku, masih saja kau hamili. Kakak ipar macam apa kau ini Mas? Padahal kemarin saat ditanya, kau sok belagu memberi solusi untuk Yuni. Ternyata kau pelakunya Mas. Dasar lelaki bejat. Aku kecewa padamu Mas. Aku kecewa. Dan kau Yuni, kurang baik apa Mbak padamu dek? Kasih sayang, materi, perhatian, semua Mbak kasih sama kamu. Begini balasanmu pada Mbak. Harusnya kau menjaga Mas Ari agar tetap setia pada Mbak dek. Di kantor juga harusnya kau harus menjadi mata-mata bagi Mbak, agar Mas Ari gak main gila pada teman-teman wanitanya di kantor. Tapi ternyata malah kau yang mau merebut Mas Ari dari Mbak.
Dasar adik tidak tahu diuntung. Kau tega banget pada Mbak. Ujarku meluapkan kekecewaan dan kemarahanku pada mereka berdua. Bun, jangan marah dulu. Ayo kita duduk dan membahas masalah ini bersama. Ujar Mas Aris sambil mendekatiku. Jangan mendekat, Mas. Aku jijik disentuh olehmu. Aku benci kamu. Dan kau, Yuni, jika kau memang cinta pada Mas Ari, silakan minta pertanggungjawabannya. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Meski kau sudah menghancurkan pernikahan Mbak, tapi Mbak gak akan marah padamu. Karena walau bagaimanapun juga, kau adalah adik Mbak. Jujur Mbak kecewa padamu, Yuni. Mbak tidak menyangka kau setega ini padaku. Tapi mau diapa? Nasi sudah menjadi bubur. Dan kita berdua adalah saudara kandung yang tidak mungkin dinikahi oleh Mas Aris sekaligus. Jadi Mbak yang memilih mundur. Mbak siap berpisah dengan Mas Ari. Setidaknya Mbak sudah pernah menikah dengan Mas Ari. Jadi sebelum berpisah dengannya, Mbak akan mengurus semua berkas-berkas legalitas yang berhubungan dengan putri kami Ayu, agar ia masih mendapatkan pengakuan secara resmi dari negara sebelum aku berpisah dengan Mas Ari. Setelah itu kalian bisa menikah, agar anakmu juga mendapatkan akta kelahiran dan pengakuan resmi dari negara. Dan kau, Mas Ari, minta tolong bantu aku untuk mengurus semuanya. Aku ikhlas dengan semuanya, Mas. Ujarku dengan nada pilu sambil berderai air mata. Jujur sakit dan berat untuk melewati semua ini. Tapi aku tidak bisa memberontak, karena perebut suamiku adalah adik kandungku sendiri. Adik yang begitu aku sayang. Mbak, maafin aku, Mbak. Maafin aku. Ujar Yuni yang mau mendekat dan mau bersimpuh di kakiku. Menjauh, Yun. Pergi menjauh. Mbak tidak butuh semua ini. Setidaknya sekarang Mbak tahu seperti apa kamu memperlakukan Mbak. Kau bukan adik yang menyayangi kakaknya. Kau adalah adik yang merusak kebahagiaan kakaknya sendiri. Please, tolong menjauh dari Mbak. Ujarku sambil mundur beberapa langkah. Bun, jangan dulu berpikir begitu. Kita bicarakan dulu baik-baik. Ujar Mas Ari dengan memohon padaku. Mau bicarakan apa, Mas? Kasus ini berat. Kau menghamili adik kandungku sendiri. Dan kau tahu, dalam agama kita gak boleh menikahi dua wanita sedara. Jadi percuma kita berlama-lama untuk membahas masalah ini. Harus ada salah satunya yang mengalah, Mas. Dan itu gak mungkin Yuni. Anaknya kelak butuh pengakuan resmi dari negara. Bagaimana kalau dia mau masuk sekolah nanti? Dan aku juga gak yakin bila Yuni yang mundur dan menerima konsekuensi melahirkan tanpa seorang suami. Pasti kalian tetap akan selingkuh. Pasti kalian akan tetap ketemuan. Dan akan terus mencetak dosa. Mending segera kau ceraikan aku dan nikahi Yuni. Aku gak apa-apa, Mas. Aku gak apa-apa. Ujarku dengan nada pilu sambil menggendong putri semata wayangku. Hingga beberapa saat kemudian, kurasakan dunia mendadak gelap dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Pemirsa, ternyata waktu itu aku jatuh pingsan dan Mas Ari membawa aku ke rumah sakit terdekat. Jujur hatiku perih, kecewa dan bara. Aku sangat sedih dan lara. Tidak menyangka jika semua ini harus menimpa rumah tanggaku. Namun segalanya aku harus pasrahkan pada Allah. Ujian ini begitu berat ku jalani. Tapi aku tidak mau sakit hati berulang kali. Aku ingin hidup tenang dan bahagia bersama putri semata wayangku. Biarlah Mas Ari untuk Yuni. Insya Allah aku kuat. Insya Allah aku bisa melewati semua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.